menyempatkan waktu untuk datang ke sosialisasi untuk siswa PKL libur Nataru 2024-2025. Sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan Bapak Ibu, saya Peter, perwakilan dari tim HR dari PT Jempo, khususnya saya dari Jempo Cikarang, izin mempresentasikan untuk sosialisasi siswa PKL ini. Oke. Untuk yang pertama, untuk rencana libur Nataru di PT Jemko sendiri, kita mulai libur dimulai dari tanggal 24 Desember, Bapak Ibu. 24 Desember itu kurang dari 1 minggu lagi, tepatnya di hari Selasa. Mulai 24 Desember hingga 1 Januari 2025. 1 Januari 2025 itu tepatnya di hari Rabu. Oke, jadi untuk libur kita mulai dari 24 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Lalu kita mulai aktif untuk kembali bekerja di tanggal 2 Januari 2025. Itu tepatnya di hari Kamis. Oke. Yang sudah saya highlight di PPT tersebut, bagian bawah, bagi karyawan yang mengikuti sistem kerja shift, pada saat masuk kerja tanggal 2 Januari 2025, tetap mengikuti shift yang sama, seperti minggu terakhir sebelum libur Hari Raya Nataru, yaitu pada shift tanggal 23 Desember 2024. Ini dengan kata lain, untuk tidak hanya untuk karyawan kontrak atau magang, bahkan tetap, untuk PKL pun kita peraturannya juga sama Bapak Ibu. Kita masuk tanggal 2 Januari dengan shift yang sama di hari terakhir masuk kerja, yaitu tanggal 23. Jadi misalkan sebagai contoh, untuk siswa PKL tanggal 23 Desember, mereka masuk shift 1. Setelah libur tanggal 24 sampai tanggal 1 Januari, mereka tanggal 2 Januari masuk juga dengan shift 1. Itu pun juga kalau misalkan pada tanggal 23 Desember mereka masuk shift 2, lalu tanggal 2 Januari mereka pun juga masuk di shift 2. Maka dari itu, karena masuk mulai bekerja mulai hari Kamis 2 Januari, maka siswa PKL harus sudah sampai di kontrakan maksimal hari Rabu 1 Januari, Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar jam 5 sore. Hari Rabu 1 Januari jam 5 sore itu kami perkirakan, itu kami estimasikan agar siswa-siswa bisa beristirahat dulu, Bapak Ibu. Jadi hadir tidak langsung bekerja begitu. Jadi masih ada waktu, spare waktu buat istirahat, buat mereka bisa istirahat selama 1 hari penuh, besoknya bisa masuk kerja. Jadi tidak terlalu mepet agar tidak menyusahkan siswa-siswa juga. Oke, itu yang pertama terkait rencana libur Nataru 2024-2025. Yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait ketentuan libur bersama untuk siswa PKL. Yang pertama, siswa PKL yang berjala liburan meninggalkan atau standby di kontrakan wajib isi form yang sudah kami share melalui grup PKL masing-masing dengan batas pengisian maksimal pada hari Selasa kemarin 17 Desember 2024. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, kami sudah melakukan share form untuk bagi siswa PKL di hari Kamis lalu, Bapak Ibu. Dengan batas pengisian kemarin sore hari Selasa 17 Desember 2024. Isi form tersebut berlaku untuk siswa PKL yang berencana standby di kontrakan, jadi mereka tidak mudik, tidak liburan kemanapun, tetap di kontrakan. Atau mereka ada niatan buat liburan, pergi dari kontrakan, mereka wajib untuk isi form tersebut. Yang kedua, perusahaan tidak mengadakan bersama libur Nataru, sehingga kami minta masing-masing sekolah atau grup BKK daerah-daerah wajib mengkoordinir masing-masing siswanya saat berangkat mudik dan kembali lagi ke Jemko Cikarang maupun Jemko Karawang. Jadi karena untuk siswa PKL ini jumlahnya tidak sedikit ya Bapak Ibu, jadi kami perlu bantuan dari masing-masing sekolah atau masing-masing BKK daerah untuk bisa mengkoordinir siswanya. Jadi agar mereka mudik lalu kembali ke Jemko Cikarang maupun Karawang bisa tepat waktu, Bapak Ibu. Tidak ada komunikasi terkait tanggal hari masuk atau tanggal harusnya mereka libur. Jadi kami butuh bantuan Bapak Ibu buat mengkoordinir siswa-siswa. Oke. Yang ketiga, siswa PKL harus sudah tiba di kontrakan sekarang hari Rabu 1 Januari 2025 jam 5 sore. Lalu yang keempat, apabila ada siswa yang tidak bisa hadir di hari pertama masuk PKL,
yaitu pada tanggal 2 Januari, maka kami anggap siswa tersebut mengundurkan diri, kecuali ketidakhadirannya disertai dengan surat resmi. Oke. Jadi kalau memang ada siswa PKL yang tidak berencana untuk lanjut PKL di Jemko, kami mohon untuk bisa menginfokan ke kami. Karena kalau nanti tanggal 2 Januari 2025 ada 1, 2, maupun 3 siswa PKL yang tidak hadir, kami anggap mengundurkan diri Bapak Ibu. Oke. Kecuali ketidakhadirannya disertai dengan surat resmi. Jadi harus izin pada kami kalau memang dia berhalangan hadir di tanggal tersebut, di tanggal 2 Januari. Yang selanjutnya, poin kelima, masing-masing sekolah bertanggung jawab atas kembalinya siswa PKL setelah liburan untuk melanjutkan PKL di PT Cemko. Dan apabila ada siswa yang tidak kembali, maka pihak sekolah wajib melaporkan kepada pihak perusahaan. Bisa melalui saya untuk penempatan Cemko Cikarang atau melalui Ibu Pipit untuk penempatan Cemko Kerawang. Serta pihak sekolah tidak dapat menggantikannya dengan siswa lain. Lalu yang terakhir, poin keenam, sanksi siswa PKL yang tidak kembali setelah liburan, yang pertama tidak mendapatkan surat keterangan PKL, yang kedua untuk waktu dan akhirnya akan ditahan. Oke, selanjutnya ini adalah hasil form untuk Jemko Cikarang, untuk Jemko Plan Cikarang. Ini kami sudah isi form, lalu kami sudah rekapnya, ada 24 daerah, kami sudah rekap yang mudik dan tidak mudik. Dari total 156 siswa PKL yang form, mereka hanya yang mengisi hanya 125 siswa. Dari 125 siswa ada rekap 82 siswa akan mudik, 43 siswa tidak akan mudik. Jadi sesuai peraturan yang sudah saya jelaskan tadi, bagi yang tidak mengisi form kami anggap mereka mudik, yaitu meninggalkan kontrakan. Kenapa itu penting kami sosialisasikan, kami beritahukan, karena itu mempengaruhi jumlah catering yang akan kami pesan Bapak Ibu. Jadi walaupun mereka standby di kontrakan, kami tetap akan memberi fasilitas catering atau makan 3 kali sehari. Jadi dengan total rekap hari terakhir kemarin, 43 siswa yang tidak mudik, catering hanya tersedia sebanyak 129 porsi setiap hari. Dengan perhitungan 43 siswa 3 kali makan. Jadi 43 kali 3. Sekitar 129 porsi. Yang selanjutnya ini untuk Plan Karawang, sama dengan form yang sama kami sudah recap. Dengan total ada 111 siswa PKL yang mengisi form. Padahal secara aktual untuk PKL Karawang terdapat 163 siswa. Dari 111 siswa PKL yang mengisi form, ada 66 PKL yang akan mudik dan 45 siswa PKL yang tidak akan mudik. Jadi dengan perhitungan 45 siswa PKL tidak akan mudik, untuk catering kami sediakan 135 porsi setiap hari dengan perhitungan 45 kali 3 kali makan sehari. Ya, karena untuk Cemko Cikarang maupun Karawang masih terdapat selisih yang belum mengisi form, Cemko Cikarang sekitar 30 siswa, Cemko Karawang sekitar 52 siswa dengan total kurang lebih 80 siswa. Kami mengizinkan atau kami memperpanjang waktu untuk mengisikan form hingga Jumat, hingga Jumat di tanggal 20 Desember, Jumat 20 Desember 2024. Kami akan perpanjang untuk form, mereka bisa mengisi. Jadi kami minta bantuan untuk Bapak Ibu SMK masing-masing buat mengingatkan siswanya Pukul 15.17. untuk mengisi dia mudik maupun tidak mudik. Baru penting untuk catering akan kami seperti kelebihan atau bahkan tidak kekurangan. Karena yang sangat kami khawatirkan untuk cateringnya akan kekurangan Bapak Ibu, karena nanti berpengaruh juga ke mereka. Oke, mungkin sosialisasi saya cukup sampai sekian. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Bisa open mic saja Bapak Ibu, dan melalui chat. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Dari mana Bu? Dari Subang Pak. Oke, siapa? Bagaimana?
izin Pak untuk materi ini bisa di-share Pak, biar nanti kami juga bisa koordinasi dengan informasi kepada orang tua gitu di grup untuk materi ini. Oke, bisa Pak. Nanti saya share materi ini ke PIC masing-masing PKK ya Pak. PKK Oh, daerah, siap. saya juga share ke grup PKL. Oh, oke, siap siap Pak. Soalnya biar nanti kami juga bisa koordinasi dengan orang tua terkait dengan penyampaian apa yang tadi Bapak sampaikan gitu. Terima kasih Pak. Oke Pak. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya, Izin saya Pak. bertanya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan, Pak. Halo. Ya, Halo, silakan Pak. Saya Pak. saya aja dulu ya, Pak. Oke, Bu. Halo, Saya bagaimana aja Pak? dulu, Pak ya. Suara terdengar? Silakan Pak, bagi yang mau bertanya. Saya dari SMK Beda Karya Kabupaten Bandung, Pak. Halo. Ya, silakan. Ini Pak, ini kan Ya, halo karena Pak. saya baru tahu informasi yang seperti ini dan saya belum bisa memantau anak-anak untuk apakah sudah ngisi Jipong atau belum, apa mau mudik atau tidak, sehingga nanti kami akan koordinasi dulu dengan anak-anak Pak yang di lapangan Pak, yang lagi PKL. Nah itu terus juga saya tadi lihat itu hanya list jumlah peserta PKL saja kan Pak ya, dan Bapak tidak mencantumkan siapa saja yang sudah isi JIPOM untuk mudik atau tidak dan yang belum ngisi gitu Pak. Jadi kami belum bisa memastikan nih Pak. Jadi langkah kami selanjutnya setelah Zoom meeting ini mungkin akan berkoordinasi dengan rekan-rekan BKK yang di Bandung Raya juga dengan anak-anak PKL-nya Pak. Baru kami bisa ada tindakan berikutnya. Oke Pak, ya, Sekarang memang pukul betul. Jadi saya 15.20. memang hanya merekap untuk total dari PKK daerahnya saja Pak. Tidak saya rinci untuk nama-namanya yang sudah atau yang. Oke, ada yang mau bertanya lagi untuk terkait hal ini? Ya, Pak, izin bertanya. Ya. Dari SMK PGRI Jatiwangi Majalengka, Pak, Plan Cikarang. Halo. Halo, silakan Pak, silakan. Nah, ini Pak, kan tadi dilihat di list Majalengka itu ada 9 ya? Ya, harusnya totalnya itu 11, Pak. Mohon koreksi sedikit, Pak. Di Ya, list betul, Pak. Majalengka itu 9 orang, Ya, tapi betul. harus orang, Pak. Itu satu. Karena dari sekolah saya itu ada 8 orang dan dari sekolah Sinar Pajar itu 3 orang. Jadi totalnya 11 orang, Pak. Itu yang dari Majalengka. Oke. Dan saya sama tadi seperti Pak siapa tadi yang dari Bandung, saya belum sempat menanyakan ke anak-anak. Tadi kalau tidak salah link formnya diperpanjang sampai hari Jumat ya Pak, betul? Ya, betul, Pak. Jadi 2 hari lagi, Pak. Kami perpanjang 2 hari lagi. Ya, nanti saya koordinasikan ke anak-anak supaya segera mengisi kalau memang tidak mudik. Itu saja sih Pak, mau menanyakan kelanjutan apa formnya dan koordinasi total siswa Pak yang dari Majalengka itu 11 orang bukan 9 orang Pak. Ya, betul, ya. Memang ini mungkin ada beberapa sih, Pak. Jadi yang pasti ini masih ada, entah dari daerah mana pasti ada selisih. Betul, kalau nanti. Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Iya Pak, saya yang bertanya Pak. Ya, silakan. Saya dari BKK SMK Pelita Pak. Ya, Dari oke, Pak. dari SMK Pelita jumlahnya ada 10. Cuman yang satu orang itu karena sakit sedang penyembuhan. Jadi dari SMK Pelita tinggal 9 orang Pak.
Ya Pak, Ya, ya, oke Pak. Untuk dari SMK Pelita itu berarti kita 9 orang itu di Len Karawang Pak. oke Pak. Ya Pak, mohon maaf Pak, ini sinyalnya jelek Pak di sini Pak. Iya Pak. Ini sinyalnya jelek Pak. Halo Pak. Halo, halo. Ya Pak. Iya Pak. Aduh sinyalnya jelek Pak. Ya, oke Pak, oke. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Izin saja Pak, dari Masur Pak. Oke, silakan Pak. Ya Pak, ini ada tidak Pak anak yang mungkin pulang ke keluarga gitu di Karawang, Cikarang kayak gitu Pak? Ada yang mengisi begitu tidak Pak? Kalau begitu masuknya anak mudik atau stay gitu Pak? Mohon maaf, ada yang Terus saya agak terputus. atau dari kami yang mendata gitu Pak, melaporkan ke PT mungkin barangkali ada yang seperti itu gitu Pak. Mohon maaf Pak, agak terputus Pak. Halo. Pak ya siap. Halo, bagaimana Pak? Ya Pak, ini jika ada tidak kiranya anak yang izin mudik tapi tidak ke kampung gitu Pak, maksudnya izin mudik ke keluarga mungkin di Bekasi atau Cikarang atau Karawang kayak gitu Pak. Nah kalau begitu mengisi form gitu Pak, itu nanti kami yang mengawal apa ikutnya dalam kontrolan kami atau bagaimana Pak kalau yang ada seperti itu Pak? Oke Pak. Cikarang maupun Karawang, kalau memang dia masih standby di kontrakan tapi hanya pergi 1-2 hari buat ke rumah keluarga, bisa mengisi form dengan mengisi tidak mudik Pak. Jadi biar cateringnya masih tetap ada. Karena kan mereka tidak setiap hari sampai tanggal 1 Januari di kontrakan atau di rumah saudara kan Pak. Jadi biar tapi kalau memang dia udah berniat dari mulai tanggal 24 Desember sampai 1 Januari standby di rumah keluarga maupun walaupun itu di daerah Jabodetabek, mengisinya mudik Pak. Tapi kalau hanya sehari, 2 hari atau bahkan cuma beberapa jam, mengisinya tidak mudik. Jadi biar tetap dapat catering. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Gitu ya Pak. Pak mau tanya Pak, yang dari Banyuwangi. Ya silakan Bu. Untuk apa anak-anak mengisi link itu Pak, apakah sudah di-share di grup atau anak-anak banyak yang sudah mengisi dari lainnya? Maksudnya gini Pak, kami dari Banyuwangi yang dari SMK itu kan dulu anak 6, kemudian yang pulang 5 tinggal 1. Lah ini rencananya nggak tahu anaknya pulang atau tidak, masih belum konfirmasi. Takutnya nanti tidak tahu linknya jika tidak pulang gitu Pak. Apakah sudah dikasih tahu jika apa tidak pulang suruh ngisi link gitu, ngisi form untuk tidak pulang gitu loh Pak, maksud saya. Jadi begini Bu, untuk link formnya sudah kami share pertama tuh hari Kamis minggu lalu Bu. Hari Kamis minggu lalu sudah kami kirim formnya. Lalu kami sudah follow up juga setiap mereka mengambil catering. Ada tim dari kami mengingatkan kepada mereka untuk mengisi form. Kami juga sudah follow up lagi via WA. Dan untuk hari Jumat besok, memang kami sudah ada niatan rencana untuk mengumpulkan mereka semua secara langsung, jadi bukan melalui grup. Oh, baik yang di Cikarang sama yang di Karawang ya Pak ya? Karawang, betul. Ya. Oke. Ya udah Pak, makasih Bapak. Oke. Satu lagi Pak,
Satu lagi Pak, izin Pak. Ini Ya, ada silakan. tidak Pak, misalkan contoh nanti anak yang izin mudik tapi tahu-tahu pulang sendiri seperti itu Pak, gitu. Sanksi ada di kami dari sekolah koordinator atau dari perusahaan gitu Pak, gitu. Atau mungkin besok saat dikumpulkan itu mungkin ditegaskan Pak, anak tidak boleh pulang sendiri-sendiri kayak gitu Pak, untuk keamanan gitu, juga ketepatan waktu nanti saat berangkat lagi. Iya, betul Pak. Perlu bantuan dari Halo. Habis waktunya. untuk mengingatkan seperti itu Bapak Ibu. Oke, dan dari kan kami harapkan dengan koordinasi yang selama 1 minggu penuh ini terus-menerus untuk formnya agar bisa terisi semua Bapak Ibu. Jadi jangan ada selisih lagi. Karena untuk Cikarang Kerawang ada selisih sekitar 80 siswa yang gitu. Hmm. Itu ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu atau sudah cukup jelas? Pak, dari SMK Hijau Muda Pak, Fajar. Ya, Halo. silakan. Ya, saya Fajar halo. dari SMK Hijau Muda ingin bertanya Pak. Mohon maaf tadi agak telat 10 menit. Pas masuk langsung materi tentang isi form mudik. Untuk pertanyaan saya, Ya, link oke. form mudik ini khusus yang sudah melaksanakan prakerin atau belum Pak? Kebetulan kalau dari SMK Hijau Muda itu baru mengajukan untuk melaksanakan prakerin Pak. Itu aja Pak. Oh, kita yang jadi yang aktif. Yang aktif ya Pak ya? Jadi yang aktif yang melakukan prakerja atau PKL itu yang kami sebar. Jadi kalau baru yang baru untuk seperti itu. Ya. Halo. Halo. Ya. Pak, Gitu, saya Pak. izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Saya kan baru ini di PKK. Untuk link pengajuan PKL itu apa bisa di-share, Pak? Atau ada link khusus gitu, Pak, untuk tahun depan? Form yang tidak maksudnya yang mudik tidak. Halo, untuk link pengajuan visa PKL di PT Cemko, apakah ada link khusus mungkin bisa di-share, Pak? Karena baru untuk tahun ajaran tahun 2025-2026. Oke. Kalau untuk pengajuan siswa PKL, kami tidak melalui link Bapak Ibu. Jadi nanti kami koordinasi dengan PIC PKK daerah. Kalau memang kita ada kebutuhan atau keperluan PKL, akan kita info. Tapi kalau memang tidak ada, kita tidak ada link khusus untuk pengajuan PKL. Oke, terima kasih, Bapak. Selamat siang, Bapak Peter. Yang Bu, Mohon maaf, saya agak telat masuk ya, baru keinget. Apa boleh, karena mungkin saya udah telat sekali ya. Apa boleh materinya bisa di-share agar saya bisa nanti pelajari dan bisa share lagi ke anak-anak kami. Dan untuk oke. kami di Terpetuk ini kan memang daerahnya di Cikarang ya Pak ya, dekat dengan tempat PKL. Apakah harus juga mengisi form tersebut untuk pulang kampung ini? Begitu Bapak. Terima kasih. Ya, sore Bu Yuli. Nanti akan untuk yang pertama nanti saya setuju untuk materi PPT-nya ini. Lalu yang kedua, mau daerah
Jabodetabek, Karawang maupun Bekasi yang di daerah dekat daerah itu. Karena kan itu data kami untuk siswa mudik atau tidak mudik. Jadi, kalaupun mereka mudik, ya udah sih. Tapi untuk mengisinya kategorinya mudik. Kalaupun mereka tapi mengisinya untuk pilihannya adalah mudik. Jadi biar kami untuk catering yang datang tiap harinya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter. Ya, siap Bu. Silakan ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu. Oke, sudah cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa tutup sekarang. Jadi saya ulangi lagi untuk hari ini sampai dari pihak sekolah maupun dari pihak keluarga bisa mengingatkan lagi kepada siswa untuk konsisten dengan pilihan mereka. Karena ada peraturan kami SMK untuk menghadirkan catering tiap harinya agar tidak ada selisih minus maupun surplus. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin saya cukup sampai di sini. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu. 15.35. Sekian dan terima kasih. Bisa perbolehkan. Sore. Terima kasih.